So hi guys, sekarang sudah pukul 11 dan saya belum latihan berbicara di depan kamera. Saya juga belum membaca buku sama sekali hari ini. Dan ya, sekalian sambil saya latihan berbicara di depan kamera, saya juga akan baca buku. Dan sebelum saya membaca buku, sepertinya saya harus eh, membuat sistem ulang yang bisa memaksimalkan waktu saya, energi saya, fokus saya dalam bekerja. Karena sekali lagi saya sudah bilang ini berkali-kali, sistem itu penting. Sistem akan membantu kita untuk bisa menggunakan waktu, tenaga, dan fokus kita untuk mengerjakan sesuatu yang penting. Karena waktu dan energi kita itu terbatas. Kalau waktu dan energi kita gunakan untuk hal yang salah, untuk hal yang tidak berguna, ya pasti kita akan susah untuk mencapai tujuan kita. Dan ya, sepertinya saya harus benar-benar mengubah sistem saya, memperbarui sistem saya, atau saya bisa lebih fokus untuk menggunakan sistem saya yang sebelumnya. Sistem yang saya gunakan adalah ada dua. Yang pertama adalah time blocking, dan yang kedua adalah eat the frog, atau saya akan melakukan hal yang paling penting, hal yang paling berat, yang paling melelahkan di awal hari. Dan sepertinya, seperti biasa, saya akan memberikan feedback pada diri saya sendiri karena kadang ketika kita ingin mencari jawaban, kita itu lebih baik cari di intern dulu atau di diri kita sendiri, di dalam diri kita sendiri, jangan di luar. Karena satu-satunya orang yang berada di dekat kita 24 per jam, 24 sehari adalah diri kita sendiri. Jadi coba tanya diri sendiri, kira-kira hari ini apa yang salah? Kira-kira hari ini apa yang benar? Apa yang bisa saya improve? Apa yang bisa saya perbaiki untuk bisa mencapai tujuan kita? Dan saya akan memberikan feedback pada diri saya sendiri. Saya kadang belum taat melakukan atau menjalankan sistem yang saya bangun, yaitu eat the frog. Kadang saya di pagi hari masih scrolling, masih nonton YouTube, masih melakukan hal yang tidak penting dan menghindari hal yang penting. Dan ya, itu adalah feedback untuk diri saya sendiri. Please, mulai sekarang lakukan dan patuhi sistem yang sudah saya bangun. Hey Andre, fokus. Saya sudah bikin sistem, jalankan sistem itu untuk bisa mencapai tujuan saya. Time blocking dan juga eat the frog. Tidak apa-apa untuk scrolling, nonton YouTube, nonton TV, itu tidak apa-apa, tapi harus tahu porsinya dan harus tahu waktunya. Scrolling, nonton TV itu kan hal yang mudah, tinggal buka HP, buka sosmed, scrolling, kan yang mudah. Jadi saya harus bisa tahu pekerjaan apa atau aktivitas apa yang harus saya prioritaskan. Saya harus memprioritaskan hal yang penting dan melakukan hal yang penting itu di awal hari. Jadi tentunya pagi hari jangan untuk scrolling, jangan untuk nonton TV. Scrolling dan nonton TV di akhir hari saja, di malam hari, oke? Karena pagi hari adalah waktunya kita memiliki energi yang banyak, dan energi yang banyak ini bisa kita gunakan untuk melakukan hal yang berat. Kalau hal yang berat ditaruh di akhir, kita pasti akan kecapean. Malam hari kan energi sudah habis, fokus sudah habis. Kalau energi nggak ada, fokus nggak ada, terus buat mengerjakan hal yang berat pasti buyar. Oke, jadi simpelnya seperti itu. Alasan kita harus melakukan pekerjaan yang paling berat di awal hari karena energi kita masih banyak, fokus kita masih banyak, waktu kita juga masih banyak. Oke, please Andre, lakukan sistem eat the frog dan juga time blocking. Scrollingnya, YouTube-nya diganti malam hari. Oke, jadi sudah, saya
Sesi curhatnya, sesi nasihat ke diri saya sendiri sudah. Sekarang waktunya untuk membaca buku. Buku yang saya baca masih sama, yaitu Show Your Work by Austin Kleon. Berbagi karya membuatmu kaya. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak yang kembali kepadamu. Dan teknik membaca yang saya gunakan masih sama seperti dulu, yaitu membaca dengan volume yang keras, perlahan-lahan, dan membuka mulut selebar-lebarnya. Dengan cara ini, saya bisa melakukan dua hal sekaligus, yaitu membaca buku dan mendapatkan ilmu, dan juga melatih berbicara saya. Ketika saya berbicara atau membaca buku dengan pelan dan membuka mulut selebar-lebarnya, secara tidak langsung saya sedang melatih otot-otot yang ada di sekitar mulut saya. Jadi saya bisa mengucapkan artikulasi dengan lebih baik dan bisa meningkatkan kemampuan saya dalam berbicara. Oke, 5 menit saja membaca buku. Kita mulai dari sekarang. Show Your Work by Austin Kleon. 10 cara jitu agar kreativitasmu dilirik oleh banyak orang. Penulis buku bestseller Still Like an Artist. Baca obituarium. Bila judul di atas terdengar menyeramkan, camkan, suatu hari nanti kita akan mati. Kebanyakan dari kita lebih suka mengabaikan fakta paling jelas dalam kehidupan ini. Padahal, merenungkan akhir yang pasti tiba dapat menjernihkan sudut pandang kita akan segala hal. Kita semua pernah membaca kisah pengalaman lolos dari maut yang mengubah kehidupan orang. Ketika masih remaja, George Lucas hampir tewas dalam kecelakaan mobil. Dia memutuskan, mulai sekarang tiap hari adalah bonus. Lalu, berdasarkan lalu dia memutuskan mulai sekarang tiap hari adalah bonus, lalu berdedikasi pada film dan terus menyutradarai Star Wars. Wayne Cohn, vokalis The Flaming Lips, baru berusia 16 tahun sewaktu ditodong senjata oleh perampok ketika bekerja di Long John Silver. Aku sadar akan mati, katanya, dan ketika memikirkannya, aku berubah. Aku bertekad tak akan diam saja dan menunggu semua terjadi. Akan kuwujudkan apa yang kuinginkan, tak peduli cemooh orang lain. Tim Ryder dalam bukunya We Learn Nothing menuturkan bahwa penikaman tenggorokan yang ia alami adalah pengalaman terbaik. Selama setahun penuh, dia hidup bahagia dan menyenangkan. Kita akan berpikir bahwa hampir mati adalah pengalaman yang mengubah hidup untuk seterusnya, tulis Ryder. Sedangkan pencerahan itu hanya sementara. Akhirnya dia kembali sibuk dengan kehidupan. Ketika membahas pengalaman lolos dari maut, penulis George Saunders berkata, selama 3-4 hari setelah kejadian itu dunia terasa indah. Karena kita selamat, lalu kupikir, andai saja kita bisa berjalan-jalan seperti itu sepanjang waktu, menyadari bahwa segalanya akan berakhir. Itu kiatnya. Sayangnya, aku pengecut. Meskipun ingin merasakan euforia yang menyertainya, aku sebenarnya tidak mau nyaris mati. Aku ingin aman dan menjauhi maut sedapat mungkin. Aku tak mau menghinanya, menantangnya, atau mengundangnya lebih dekat. Namun, aku tetap ingat, kematian pasti datang. Itulah sebabnya aku membaca obituarium tiap pagi. Obituarium seperti pengalaman nyaris mati untuk pengecut. Membacanya adalah caraku diam-diam memikirkan maut, tetapi tak ingin dekat dengan maut. Obituarium sebenarnya bukan tentang kematian, melainkan tentang kehidupan. Umumnya, obituarium membahas keberanian seseorang dan kemuliaannya, tulis seniman Maira Kalman.
Membaca tentang orang-orang yang sudah tiada dan berbuat banyak dalam hidup membuatku ingin bangkit dan mengukir hidup sendiri dengan hal baik. Memikirkan maut setiap pagi membuatku bersemangat hidup. Pengalaman hampir mati untuk kita semua. Cobalah baca obituarium setiap pagi. Ambil inspirasi dari orang-orang yang berjuang dalam hidup. Mereka semua mulai sebagai amatir, mencapai tujuan dengan mengolah apa yang dimiliki, lalu memberanikan diri menunjukkannya pada dunia, teladani mereka. Dan saya sangat setuju. Alasan saya suka membaca buku adalah saya akan mendapatkan wawasan, ilmu, pengetahuan yang akan banyak. Pengetahuan ini tidak diajarkan dalam sekolah loh. Jadi, mulailah baca buku sekarang karena dunia itu luas. Jangan berpikir bahwa kamu sudah tahu semua hal, kamu sudah jago semua hal. Jangan berpikir seperti itu. Baca buku, dapatkan pengetahuan, dan jadilah lebih baik. Dan bab ini atau baca obituarium sangat luar biasa. Kebanyakan dari kita lebih suka mengabaikan fakta yang paling jelas dalam kehidupan ini, yaitu kematian pasti akan datangnya. Jadi, ketika kita berpikir bahwa kematian itu hal yang pasti, seharusnya mendorong diri kita untuk segera mengambil tindakan. Kenapa? Ya, kematian kan hal yang pasti. Kalau saya terus menunda-nunda, pasti tidak akan mulai. Untung kalau mulai, kalau kita mati dulu, kan nggak mulai-mulai kan. Jadi ini juga uh, nasihat untuk diri saya sendiri. Ingatlah bahwa kematian itu adalah hal yang pasti. Jadi selalu ingat, kematian itu adalah hal yang pasti, dan buat hal ini sebagai dorongan untuk mengambil aksi, untuk terus bekerja keras, untuk terus konsisten. Karena kematian adalah hal yang nyata, hal yang pasti. Ketika aku memikirkannya, aku berubah. Aku bertekad tak akan diam saja dan menunggu semua terjadi. Akan kuwujudkan apa yang kuinginkan, tak peduli cemooh orang lain. Kematian adalah hal yang pasti, jadi ambil aksi sekarang. Gunakan waktu dengan baik. Kematian adalah hal yang pasti. Kematian adalah hal yang pasti. Selalu pikirkan bahwa kematian adalah hal yang pasti, dan ketika memikirkannya, aku bertekad tak akan diam saja dan menunggu semua terjadi. Akan kuwujudkan apa yang kuinginkan, tak peduli cemooh orang lain. Saya pasti bisa, saya pasti bisa. Satu detik pun saya tidak pernah meragukan diri saya. Saya pasti akan sukses, saya pasti akan kaya. Thank you for watching. I wish you all the best.